Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Achievers, video ini menyediakan soal dan pembahasan sebagai review kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir tahun. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Jelaskan faktor penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi multilateral. Dan yang keempat, tuliskan bentuk-bentuk proyek-proyek ASEAN. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor pendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contoh, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun negara Amerika Serikat sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal, kedua kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang sangat besar dibutuhkan dalam kegiatan industri. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan faktor produksi. Setiap negara dapat memproduksi barang kebutuhannya, akan tetapi efisiensi dari produksi tersebut memang berbeda dari setiap negara. Misalnya, negara yang kaya akan sumber daya alam akan lebih efisien menghasilkan barang yang memerlukan bahan baku dari alam, tetapi negara yang kaya dengan teknologi akan lebih efisien menghasilkan barang elektronik atau barang yang berteknologi tinggi. Yang ketiga adalah perbedaan jumlah penduduk. Setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Negara yang jumlah penduduknya lebih besar pasti memerlukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak pula. Sedangkan tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, kerjasama antar negara membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Indonesia dan beberapa negara lainnya beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sementara negara-negara di Eropa beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis. Yang kedua, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Tiap negara tidak mungkin mampu menghasilkan seluruh barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu dilakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara dapat memperoleh faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki di dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional mempermudah suatu negara untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang sebelumnya masih terbengkalai. Pemanfaatan potensi ini dapat meningkatkan kegiatan investasi suatu negara dan dapat memperluas lapangan kerja. Yang keempat adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memperluas pasar di luar negeri. Hal ini akan menggairahkan produksi di dalam negeri untuk komoditas ekspor. Dan yang kelima, memperkuat persahabatan. Kerjasama ekonomi internasional menimbulkan kesadaran penting bahwa dengan membuat suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi adanya rasa empati untuk dapat bersahabat dengan negara-negara lain. Pembahasan yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional menurut bidangnya. Yang pertama adalah kerjasama di bidang keuangan. Contohnya, Asian Development Bank, Islamic Development Bank,
IBRD, IFC, World Bank atau Bank Dunia, dan International Monetary Fund atau IMF. Yang kedua adalah kerjasama di bidang perburuhan. Contohnya adalah International Labour Organization atau ILO. Ketiga adalah kerjasama di bidang produksi. Contohnya adalah OPEC. Yang keempat, kerjasama bidang perdagangan dan tarif. Contohnya World Trade Organization atau WTO, APEC, dan GATT. Yang keempat adalah proyek kerjasama ASEAN. Yang pertama, ASEAN Vaccine Project, yaitu proyek pabrik vaksin di Singapura. Yang kedua, ASEAN Copper Fabrication Project, merupakan proyek industri tembaga di Filipina. Yang ketiga, Rock Salt Soda Ash Project, merupakan proyek pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat adalah ASEAN Urea Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea di Malaysia. Dan yang kelima adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project, merupakan proyek pabrik pupuk urea amonia di Nangro Aceh Darussalam, Indonesia. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan ADB, IDB, OPEC, dan APEC. Soal yang keenam, jelaskan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Yang ketujuh, jelaskan dampak positif dan dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Dan yang kedelapan, jelaskan manfaat perdagangan internasional dari sektor real dan sektor moneter. Baik, kita bahas satu persatu. Lembaga-lembaga internasional. Yang pertama, ADB, Asian Development Bank, didirikan dengan tujuan untuk memberikan pinjaman dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Anggota Bank Pembangunan Asia adalah negara-negara di kawasan Asia Timur Jauh termasuk Pasifik Selatan. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan tanggal 19 Desember 1966 dan berpusat di Manila, Filipina. ADB mempunyai tujuan membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Yang kedua adalah IDB. Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang bertujuan membantu dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota dan masyarakat Islam. IDB didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. Organisasi ini dirintis oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Lembaga keuangan ini bertujuan membantu pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam dengan cara memberikan pinjaman dengan syarat-syarat lunak. Yang ketiga adalah APEC. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat 2020. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC II di Kota Bogor pada tahun 1994. Keikutsertaan Indonesia dalam forum APEC diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, investasi, dan perdagangan internasional. Yang keempat adalah OPEC. Organisasi ini berdiri atas prakarsa Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, dan Venezuela. Adapun tujuan OPEC adalah memberikan perlindungan harga minyak di pasar dunia, menghindarkan persaingan di antara negara anggota OPEC, menyediakan kebutuhan minyak dunia, menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak, dan menstabilkan harga minyak dunia. Pembahasan yang keenam, lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Yang pertama, UNESCO,
FAO, ILO, UNDP, WTO, UNICEF, IBRD, dan ECOSOC. Pembahasan yang ketujuh, dampak positif kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena ketercukupan sumber-sumber produksi, maka proses produksi bisa berjalan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila barang yang diproduksi di suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga ada kelebihan barang yang dapat dijual ke luar negeri. Yang kelima, memperkuat persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Dampak negatif kerjasama ekonomi yang pertama adalah masuknya tenaga kerja asing secara berlebihan. Kerjasama ekonomi internasional dapat membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Begitu juga dengan warga negara asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Ketergantungan terhadap bantuan asing. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, maka suatu negara dapat dengan mudah mendapat bantuan dari luar negeri. Selanjutnya adalah ketergantungan impor. Yang kedelapan, manfaat perdagangan internasional dari sektor real. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan real masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak semakin membaiknya tingkat perekonomian masyarakat. Akibat adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat mengkonsumsi banyak barang dan jasa yang berasal dari luar negeri, sehingga lalu lintas peredaran uang yang terjadi akan semakin banyak. Yang kedua, kenaikan investasi. Investasi adalah penanaman modal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam negeri maupun masyarakat asing. Akibat dari adanya perdagangan internasional, maka terjadi banyak kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, memperluas pasar. Perdagangan internasional membuka kesempatan yang lebih luas terhadap hasil di dalam negeri untuk dapat dipasarkan di luar negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas penjualannya sekarang dapat diperluas lagi sehingga dapat membuka kesempatan untuk memperluas daerah pemasaran barang. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dengan faktor produksi yang tersedia. Perdagangan internasional mengakibatkan peningkatan permintaan barang untuk dikonsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor. Yang kelima adalah pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan suatu negara. Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional, maka kesempatan untuk meratakan distribusi pendapatan akan terjadi karena dalam kegiatan perdagangan akan terjadi perputaran pendapatan dari konsumen dan produsen yang tidak terbatas. Manfaat yang selanjutnya dilihat dari sektor moneter. Meningkatkan devisa. Kegiatan jual beli yang dilakukan antar negara akan mempengaruhi cadangan devisa suatu negara. Semakin banyak suatu negara melakukan ekspor, maka akan menambah jumlah devisa. Selanjutnya, kerjasama di bidang perbankan. Adanya perdagangan internasional menyebabkan hubungan antar negara terjalin bebas. Aliran dana bebas keluar masuk dari suatu negara ke negara lain, sehingga akan terjalin kerjasama keuangan di bidang perbankan. Soal ke-9, jelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. 10. Jelaskan kebijakan perdagangan internasional. 11.
Tuliskan cara-cara pembayaran perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Hampir tidak ada suatu negara mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Negara yang kuat ekonominya tetap harus mengimpor barang dan jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Yang kedua, perbedaan selera masyarakat dan permintaan. Perdagangan internasional juga timbul karena perbedaan selera antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Contoh, Australia lebih senang makan ikan daripada daging, sedangkan orang Indonesia lebih senang makan daging daripada ikan. Maka akan lebih menguntungkan jika kedua negara tersebut melakukan ekspor dan impor. Yang ketiga, perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan antar negara dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kebudayaan Indonesia terkait dengan kesenian, khususnya di bidang seni pahat, dapat menjadikan Indonesia menjadi pengekspor kerajinan ukiran Jepara yang sudah terkenal di mancanegara. Perbedaan sumber daya alam. Keadaan alam dan letak geografis suatu negara akan mempengaruhi kekhasan produk yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia, yang keadaan tanahnya subur menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor hasil alam seperti kayu, karet, dan hasil lainnya. Yang kelima adalah perbedaan sumber daya manusia. Kemampuan pengetahuan intelektual penduduk suatu negara mempengaruhi jenis dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Misalnya, Jepang sebagai negara yang mempunyai SDM dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, mengkhususkan pada produk berteknologi tinggi. Kemudian, yang keenam, perbedaan penguasaan teknologi. Negara yang memiliki kelebihan kemampuan teknologi akan terus menciptakan terobosan baru dan produk-produk yang lebih canggih. Perbedaan biaya produksi, di mana perdagangan internasional terjadi jika suatu negara mampu memproduksi barang dengan biaya produksi lebih rendah dari negara lain. Faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama adalah kesulitan komunikasi antar pelaku perdagangan, kesulitan melakukan transaksi lebih cepat, kebijakan pemerintah melindungi industri dalam negeri, dan faktor keamanan dan hukum yang berlaku di beberapa negara. 10. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas politik dumping. Kebijakan menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri, tujuannya agar barang hasil produksi dalam negeri tetap mampu bersaing di luar negeri dan industri dalam negeri masih bisa terus berproduksi. Yang kedua, politik proteksi. Politik dagang untuk melindungi produk dalam negeri yang terdiri atas premi, merupakan bantuan berupa penambahan dana bagi produsen dalam negeri. Hal ini dilakukan agar produsen dapat bersaing dengan produsen luar negeri, sehingga barang impor sulit masuk ke dalam negeri karena sudah dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri. Yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan kebijakan pemerintah dengan cara membatasi jumlah jenis barang impor yang diperkenankan masuk ke dalam negeri. Dampak awal dari pembatasan impor adalah barang yang bersangkutan menjadi langka, harga barang menjadi naik, selanjutnya permintaan berkurang. Subsidi. Pemberian bantuan berupa pengurangan harga bahan baku dan harga faktor produksi dari pemerintah kepada produsen dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan produksinya. Akibatnya, barang-barang impor sulit masuk ke dalam negeri karena produk dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang keempat adalah tarif bea masuk. Merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang impor. Tujuannya agar harga jual impor menjadi lebih mahal di dalam negeri. Dengan demikian, permintaan akan berkurang dan konsumen dalam negeri beralih lagi ke produk dalam negeri. Selanjutnya, tarif bea masuk tambahan atau pajak impor. Pajak impor merupakan tarif untuk barang tertentu. Setelah dikenakan bea masuk, dikenakan lagi bea masuk tambahan. Tujuannya sama, yaitu untuk mengembalikan minat konsumen dalam negeri terhadap barang-barang buatan dalam negeri. Karena barang-barang impor harganya mahal, setelah dikenakan bea masuk dan bea masuk
tambahan. Kemudian, embargo atau pelarangan pembatasan perdagangan oleh undang-undang. Pelarangan impor terhadap suatu barang diberlakukan oleh suatu negara karena berbagai hal, misalnya karena alasan kesehatan. Atau, pemerintah suatu negara melarang impor suatu barang karena ingin melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah kebijakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain tanpa adanya hambatan-hambatan. Yang keempat, diskriminasi harga merupakan kebijakan memberlakukan harga barang yang berbeda pada tempat dan pembeli yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang 11, cara pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, cash payment, open account, letter of credit, wesel, konsinyasi, privat compensation. Soal ke-12, jelaskan jenis-jenis devisa. 13, jelaskan jenis-jenis neraca perdagangan. 14, Mr. Albert, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Amerika dan menukarkan uangnya di bank setempat sejumlah 50 juta. Jika kurs beli 1 US dollar sama dengan 13.000 dan kurs jual 1 US dollar sama dengan 14.000. Hitunglah dolar yang dibawa oleh Mr. Albert. Baik, kita bahas jenis-jenis devisa. Jenis devisa dapat berupa emas dan perak yang mempunyai sifat convertible. Artinya, semua orang atau negara mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk batangan. Selanjutnya adalah valuta asing, sejumlah mata uang asing yang dapat digunakan atau diterima oleh dunia internasional dalam pembayaran internasional. Yang ketiga adalah bill of exchange atau wesel, merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang. Jenis-jenis neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan catatan yang berisi nilai barang-barang yang diekspor maupun diimpor oleh suatu negara. Neraca perdagangan aktif atau surplus jika ekspor lebih besar daripada impor. Neraca perdagangan negatif atau defisit jika ekspor lebih kecil daripada impor. Neraca perdagangan seimbang atau balance jika ekspor sama dengan impor. Baik, kita lihat contoh neraca perdagangan berikut ini, di mana ada beberapa komoditas dan impor sejumlah 134 juta dan ekspor 127 juta. Tabel ini atau neraca ini menggambarkan bahwa neraca perdagangan bersifat defisit atau fasid. Pembahasan nomor 14, 50 juta dibagi dengan 13.000 sama dengan 3.846,15 US dollar. Maka, jumlah dolar yang akan diterima oleh Mr. Albert adalah 3.846,15 US dollar. Soal yang terakhir, seorang turis Singapura berkunjung ke Pekanbaru dengan membawa 14.000 dolar Singapura. Untuk keperluan selama berada di Pekanbaru, ia menukarkan uangnya dengan mata uang rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah kurs beli 11.300 rupiah, kurs jual 12.000. Selama di Pekanbaru, turis tersebut menghabiskan uang sebanyak 20 juta. Ketika hendak pulang ke negaranya, dia kembali menukarkan uang rupiahnya dengan dolar Singapura. Kurs yang berlaku pada waktu itu adalah kurs beli 12.350 rupiah dan kurs jual 12.700. Berapakah jumlah uang dolar yang diterimanya? Kita bahas 14.000 dikali dengan 11.300. Hasilnya 158.200.000 rupiah. Maka jumlah uang rupiah yang akan diterima turis tersebut adalah 158.200.000 rupiah. 158.200.000 rupiah dikurang 20 juta sama dengan 138.200.000 rupiah. Sisa uang rupiah turis tersebut setelah dikurangkan konsumsi di Indonesia menjadi 138.200.000 rupiah. 138.200.000 rupiah dibagi dengan 12.700, hasilnya
10.881,88. Maka jumlah dolar yang akan diterima turis tersebut adalah 10.881,88 dolar Singapura. Achievers, demikian video review persiapan penilaian akhir tahun yang boleh tersediakan pada saat ini. Selamat mempersiapkan diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat.